pertama kali kita ucapkan selamat ini kepada Bapak Kasep, leader kita yang sudah menyiapkan dan memfasilitasi gedung beserta alat-alat lain keperluan kita dalam menyelenggarakan seminar ini. Tepuk tangan, aplaus luar biasa untuk Pak Kasep. Mohon izin ketua kita di sini Pak Haji Mawardi, saya menyampaikan beberapa materi. Mudah-mudahan materi ini saya harap kita dengarkan dengan seksama. Ini sudah kami rangkai, kita konsultasi dengan leader kita Pak Kosem, dengan Pak Rono, kemudian dengan Master Crown kita Pak Karno. Mudah-mudahan materi ini nanti membantu teman-teman di dalam memprospek, di dalam memprospek. Nah, sangat rindu sekali ke pertemuan seperti ini. Tepuk tangan sekali lagi, biar semangat. Sudah 3 bulan kita tidak mengadakan pelatihan ya. Ini pelatihan yang ke-9 dan ke-6. Nah, Bapak Ibu di sana sini mungkin sudah merasakan ya, di masa pandemi Covid ini ada beberapa hal yang harus kita rubah. Maka tema kita adalah new behavior, itu artinya perilaku yang baru. Ya, perilaku apakah yang harus kita lakukan sebagai pebisnis di 3i Network khususnya ya. Nah, mari kita lihat ini. Nah, itu temanya, itu sengaja kami tempel gambar bapak-bapak di Mabes Polri sana yang sedang closing, bahkan sedang prospek. Mereka aja prospek. Kenapa kita nggak berani prospek? Ya, artinya bisnis ini sangat-sangat legal, Pak. Ya. Nah, teman-teman mungkin sekarang kita masih sebagai penabung, tidak apa-apa. Sekarang saya belum sempat Pak menjalankan bisnisnya, tidak apa-apa. Sekarang ini Pak saya tidak ada waktu untuk menjalankan bisnis, tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah menabung, ya. Kalau Anda sudah menabung itu berarti Anda sudah siaga hari tua. Siaga hari tua. Ya, silakan masuk Pak. Iya. Kalau Anda sudah mulai menabung, itu berarti sudah siaga hari tua. Dan kita tahu bahwa ini ya, new behavior, perilaku baru itu artinya ya, kurang lebih. Krisis pandemi COVID-19 di mana-mana, seluruh dunia Bapak Ibu, ya. Nah, krisis pandemi COVID ini menyebabkan krisis banyak hal. Yang pertama, ada teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan di PHK, kehilangan penghasilan, dan kalau yang pendapatannya sekarang gajian juga terjadi pemunduran tanggal. Biasanya gajian tanggal 1 bisa jadi tanggal 6, bisa jadi tanggal 12 dan lain-lain. Kalau teman-teman kita yang berdagang sekarang ini di tetangga saya ada pedagang keliling Pak, dia ngambil roti sama orang. Kemudian masa pandemi Covid ini biasa dia 1 hari untung kurang lebih 1 jutaan omset itu masuk. Pandemi Covid ini bagus cuma 200.000. Jadi dia solusinya sehari jualan, sehari istirahat, ya. Nah, tidak juga menutup kemungkinan bagi bisnis seluruh dunia, terutama yang menganut sistem digital, artinya segala macam bentuk bisnis yang berbasis online itu mengalami penurunan dari segi omset maupun dari segi penghasilan. Ya, tidak tertutup kemungkinan kita di 3i Network. Kemarin laporan dari Master Crown ke Pak Sarno. Pak Sarno, saya bilang ini penurunan omset berarti penurunan ya bonus ya, berpengaruh. Nah, kata Pak Sarno, tenang aja Pak Rahman, ini seluruh Indonesia seperti ini. Tetapi 3i sangat luar biasa. Luar biasanya nanti saya terangkan di belakang ya. Nah, pandemi COVID perilaku baru adalah WFA ya, work from home, stay home. Nah, sekarang sudah diterapkan new normal. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bisnis 3i, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID ini? Tentu kita tidak tinggal diam atau stay di rumah saja, ya. Kalau kita diam di rumah saja hanya mengandalkan alasan COVID, tidak ada perkembangan bisnis kita. Ya, terbukti selama 3 bulan ini 3i Bangka Belitung, Pangkal Pinang khususnya dan Semelia dalam 3 bulan ini walaupun pandemi COVID masih banyak yang closing. Tepuk tangan untuk Pangkal Pinang. Bapak Ibu, penurunan omset itu awalnya saya merasakan saya kecewa ya. Saya juga mengalami seperti ini. Tetapi setelah kita konsultasi dengan Pak
Kosem, dengan Pak Rono, dan dengan Master Kron kita Pak Sarno, dan kemarin saya juga konsultasi dengan Master Kim kita, Master Kron Pak Afrial. Ya alhamdulillah kita jadi termotivasi kembali ya. Nah, penurunan omset itu biasa di awal. Ternyata Pak Afrial, Pak Sarno di awal-awal itu sama aja. Ya. Kadang-kadang ada yang hilang 10, hilang 20, Pak, selebih itu biasa. Ya, kalau cuma hilang 3, nggak bayar 3, kalau nggak bayar masih enak. Ya, nah sekarang di 3i Network itu sekarang memanfaatkan manajemennya yang sekarang yang dikembangkan adalah yang pertama channel YouTube itu 3i Live Channel. Ya, saudara-saudara, ini harus diketahui, jangan HP-nya cuma untuk WA aja. 3i Live Channel itu diketik di YouTube ada. Kemudian sekarang ada Zoom, jadi kita bisa konsultasi, kita bisa nanya lewat Zoom, tinggal kita bergabung aja. Nah, kemudian untuk khusus jaringan kita dari Master Kron kita Pak April itu ada namanya Teater Bangki Mall. Itu yang linknya sering dikirim Pak Rono di grup. Nah, teman-teman, saya harap kalau ada ini, ya bagi yang bisnisnya mau besar ya, diklik. Begitu Pak Rono sharing link yang baru, karena linknya berubah terus, link yang baru diklik dan join. Nah, nanti malam biasanya jam habis isya itu jam 7:04 itu klik lagi untuk gabung menyimak. Nah, di Telegram ini saya perhatikan Bapak Ibu sangat memudahkan kita untuk presentasi. Ya. Nah, inilah inspirasi dari Telegram, inspirasi dari live channel, dari Zoom. Makanya hari ini kami sampaikan beberapa materi yang sangat mungkin membantu Bapak Ibu sukses pada waktu prospek. Ya. Nah, kemudian sudah mulai banyak teman-teman yang membuat landing fake yang bisa disebar lewat Facebook, lewat IG dan lain-lain, Imo. Ya, itu saya lihat di jaringan saya ada 3 orang sudah mulai buat, Pak Masno, Pak Ayin, Pak ini buat landing fake, jadi kirim. Jadi kita di rumah jangan baring-baring aja, ya pulsa mau dibayar, di rumah tagihan yang datang bukan mereka. Betul Bapak ya. Nah, sedangkan sekarang karena COVID ini banyak tagihan yang tertunda ini terjadi. Ya, siapapun mengalami ya. Tetapi ingat, tinggal niat kita besarkan bonus kita Bapak Ibu. Melalui 3i Network ini saya percaya semua masalah kalau sudah sampai pada titik nanti selesai semua. Oke, kita langsung masuk ya. Sekarang sikap mental apa yang harus kita miliki, teman-teman yang mau mengembangkan bisnisnya, yang mau jadi leader besar di sini nanti, ada sikap mental yang harus kita kembangkan. Yang pertama, optimis, jangan pesimis. Waduh, COVID, tidak bisa ke tempat teman mau datang dia menolak. Ada Pak, Bapak Ibu, kami ke Sungai Liat, kami sudah closing 1 orang, kami mau 1 tempat lagi sudah di Sungai Liat nih. Kita bel, Pak, bisa datang nggak bisa ya, saya nggak bisa terima tamu. Pak boleh buat kita pulang. Itu tantangan ya. Nah, jadi harus tetap optimis. Kata Pak Gusmi, kalau banyak pintu yang tertutup, kita ketok nggak buka, kita dorong, didobrak nggak bisa. Ingatlah, suatu saat ada pintu yang terbuka, dan pintu yang terbuka itulah yang akan membawa berkah bagi kita. Amin. Fokus pada tujuan kita untuk menjalankan 3i. Bapak Ibu, saya juga seorang pegawai ya, tetapi karena pandemi COVID kami tidak aktif di kantor. Nah, waktu-waktu luang saya fokus ke 3i. Bapak Ibu mungkin nanya, gimana sih Pak caranya fokus di 3i? Banyak-banyak deketin kantor, tanya informasi, banyak-banyak deketin offline. Nah, yang jadi offline sayangi online, banyak-banyak di bel, ayo gimana, kemana? Kadang saya setengah memaksa ya. Pak Masmu saya maksa terus, Pak ini kemana lagi? Ya maksudnya saking kadang yang saya paksa Pak Mardi saya bel tidak diangkat. Ah ini Pak Aman maksa prospek pasti. Ya ada yang begitu, ada yang menghindari, tapi nggak ada di ruangan ini, nggak ada. Tenang aja bos, nggak ada.
Yang kedua, sikap mental yang lebih besar daripada nominal. Bapak Ibu tahu nggak maksudnya ini? Jadi kita harus menumbuhkan sikap mental yang lebih besar daripada uang yang kita harapkan masuk. Kalau kita sikap mental kita pengen uang masuk cuma 100-200, ya gampang ke lapangan parkir, kita jaga parkir aja, ya. Nah itu menumbuhkan sifat itu. Jadi keinginan kita untuk mendapatkan crown 300 juta itu harus ditanamkan di otak kita sehingga seluruh masalah selesai. Kenapa? Mengapa harus crown? Itu adalah puncak tertinggi di telik air. Jadi ketika kita mendaki untuk mencapai crown, kalaupun tidak tercapai, ya kita diem pun jadilah. Ya. Nah, jangan cita-citanya pengen jadi leader. Nah, nanti sudah leader malah ambruk. Ya, banyak di luar sana ya, Pak Agus ya. Buang mental gagal yang pernah terjadi. Bapak Ibu tahu nggak mental gagal yang pernah terjadi ini? Menyalahkan upline, Pak Rahman tiap hari ngawani Mas No, kata us misalnya, giliran aku nggak sempat. Pak Agus, giliran jaringan baru dikejar-kejar terus. Aku yang udah 3 bulan yang sudah banyak omset nggak ditemenin, disuruh jalan sendiri. Mental gagal. Padahal bisnis Anda, ingat ya, upline itu membantu mengangkat Anda, dan karena dia juga mendapatkan omset dari Anda. Kalau Anda mengandalkan upline, ya upline banyak yang mau dibina, 1, 2, 3, belum lagi ke bawahnya. Pandai-pandai kita menyikapi, mencari strategi gimana caranya kita dekat dengan upline. Saya hampir tiap hari dekat dengan upline, walaupun jauh ya, Pak Rono, Pak Kosen. Saya kesini terus karena saya menjaga image di otak saya, jangan sampai saya lemah. Kalau saya lemah sudah habis. Nantinya kita dikatain. Jangan mengeluh terus. Sudah Pak, sudah prospek, janjinya besok didatang nih, tahu-tahu udah jadi. Kami Bapak Ibu pernah sudah mau transfer, sampai detik ini nggak transfer ya Usin. Sampai detik ini nggak transfer. Janji besok lah, janji lusa mau jual tanah dulu, ya 7 tahun lagi baru dia transfer. Tapi jangan mengeluh Bapak Ibu, itulah tantangan namanya. Ini namanya bisnis jaringan yang berhadapan dengan orang Pak Mister. Ya, kadang orang ini punya mulut dan pikiran orang itu berubah setiap detik. Ada yang sudah closing kami dengan Pak Masno, sudah bayar di tempat 400.000, sudah kita daftarkan, besok malamnya ngebel, Pak saya mau mundur. Ada Pak. Nah kita jangan langsung drop, waduh gimana ini. Kita harus berusaha diri. Artinya mungkin penjelasan kita kurang atau dia dipengaruhi oleh lingkungan. Itu yang saya maksud, pikiran orang selalu berubah setiap detik, ya. Jadi jangan dikeluhkan itu, tetap kita belajar lagi. Makanya materi yang kita sampaikan ini, yang dulu kita revisi lagi. Berdasarkan apa pengalaman Pak? Bapak Ibu boleh nonton channel dari leader-leader kita dari tingkat nasional ya, boleh. Itu untuk motivasi umum. Tetapi untuk motivasi khusus bagaimana kita di daerah kita yang sesuai dengan kebiasaan orang di sekitar kita, bukalah channel lokal, ada channel YouTube ya nanti. Didengar Bapak Ibu, ditonton, karena ini yang menghasilkan uang. Bukannya film-film yang di Facebook ya, biasanya. Nah, yang di Facebook, bukannya film-film yang di Facebook yang ditonton. Video-video ini kita tonton. Gimana caranya prospek, gimana caranya ngomong. Nah, oke Bapak Ibu ya. Sah ya, ada nanti kalau ada pertanyaan setelah live ini ya. Kemudian pembinaan Bapak Ibu, kita harus lakukan pembinaan. Memang betul kata Pak Konsep itu. Kita sebetulnya butuh 3 orang aja. Terus bagaimana cara membinanya? Jaringan saya kurang lebih 120 orang Pak. Tetapi yang aktif, yang mungkin separuhnya, dan yang konsisten mungkin hanya 3 orang atau 2 orang. Kalau bulan ini saya rasakan 2 orang, 1 Guskus, 1 Mas Nur. Tapi saya tidak berkecil hati karena pengalaman dari Master Crown kita kemarin melihat bicaranya Pak Aprial di Zoom. Beliau itu setelah dia berperingkat silver ya Pak Rano,
Setelah dia bersikap silver, nah sebelum silver bukan tak banyak jaringan yang jatuh, Pak, 1 gerbong. Jadi sepertinya memang ada orang-orang awal penghantar kita naik peringkat. Kemudian untuk membesarkan kita wajib cari orang ahli di kedalaman. Nah, Pak Apria waktu dia silver baru menemukan yang sekarang sudah jadi crown, Pak Marbun ya. Bukan, Venan ya, titanium. Kemudian baru menemukan lagi Pak Marbun. Platinum. Di Gold Agency Pak ya. Nah itu Pak. Jadi kita jangan kecewa dong kalau sekarang ini jaringan rontok. Itu biasa. Dalam revolusi pasti ada yang gugur ya. Betul. Yang namanya pahlawan, orang yang lewat dari tembakan, orang yang tidak kena panah, itu namanya pahlawan. Nah kalau di sini kita berjuangnya, ya. Nah pembinaan ini formal, Bapak Ibu. Ini kita lihat situasinya sekarang. Kita kadang mengeluh, aduh gimana saya diberi ayah. Susah bener nyari orang. Diajak seminar nggak mau, diajak belajar nggak mau. Jadi jangan ngeluh kalau emang lo berapa kali berseminar? Baru 2 kali. Itu aja lama, udah mau bubar. Masya Allah. Ya, iya. Itu yang sering kita keluhkan kan dengan upline Pak Saudi, aku berhenti dulu, nah, tidak ada orang. Giliran Pak Saudi udah nyiapkan mobil, mau diajak ke seminar, ogah-ogahan. Coba ke seminar, minimal ada yang didapat. Jadi waktu Bapak Ibu prospek, ada sesuatu yang dibicarakan yang diterima akal oleh calon prospek Bu. Ya, insya Allah closing. Itu aja buat insya Allah. Bagaimana yang tidak pernah ikut seminar, yang tidak pernah nonton Zoom, tidak pernah ikut Telegram, tidak pernah nonton live channel, tidak pernah nonton channel nabung proteksi, ya iklan. Nah. Pembinaan informal, pendampingan. Ayo Pak Masno, kemana lagi kita hari ini? Ke sana, sini. Ayo, Otoy, kemana lagi? Itu pendampingan. Setengah dipaksa, harus dipaksa. Nggak bisa nggak dipaksa. Kadang mereka terlena. Nah kita yang ingin membuat mereka berhasil, kita harus semangat dulu kitanya. Karena apa? Duplikasi. Duplikasi ini Bapak Ibu, psikologinya adalah Anda sendiri. Saya nih di jaringan saya. Kalau saya tidak semangat, bagaimana? Kus Mas No mau semangat. Tapi kalau saya ini semangat, insya Allah yang lain ikut. Tetapi ya dalam agama sudah disebutkan hanya sebagian kecil ya Pak, bukan sebagian besar ya. Nah itu dia. Duplikasi itu adalah diri kita sendiri. Pak Masno misalnya dengan jaringan Pak Masno, dengan Ayin, dengan Cipto, siapa duplikasinya? Masno. Apa yang dilihat orang? Masno yang dilihat. Ya. Di jaringan Pak Agus, siapa duplikasinya? Pak Agus sendiri. Sehingga kita yang sebagai orang yang diduplikasi oleh downline harus banyak isi-isi materi. Kita pula ke atas. Ya begitu memang bisnisnya jiplak. Kalau nggak jiplak nggak bisa. Jangan coba-coba, sistem sendiri udah banyak buktinya. Alah nggak mau ikuti cara Pak Rahman, pas seminar, datang seminar, mau bantut. Kalau nggak lain orang tidur. Sampai detik saya ngomong ini tidak satu pun closing. Nah, mau nggak? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tinggalkan dulu prospeknya, isi dulu otak kita, mental kita, semangat kita dengan seminar. Ini kan ngecas. Kalau HP dicas gitu loh. Kalau nggak pernah dicas, gimana mau makainya? Bukan istri aja mau dicas ya. Nah, iya. Ini duplikasi namanya itu, ya. Makanya saya betul-betul pengen Bapak Ibu, saya tidak perlu penuh sih ruangan ini, tapi ada orang-orang semangat yang datang. Bahkan saya bilang dengan Pak Rono kemarin, 3 orang tetap kita tampil. Karena saya dulu YouTube, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, begitu kita mau prospek dengan orang, memang ya, ini ada teman kita yang sekarang ini semangatnya nabung doang. Coba tangan dulu untuk Pak Haji Mawardi, ini semangat menabung.
tidak pernah lewat menabungnya ini. Ya, biar nggak ada apa, beliau menabung aja. Kita belum buka ya apa namanya mobil Pak Haji ya. Berapa saldonya Pak? Nah, nanti dilihat ada di sini Pak. Ya. Nah, buat teman-teman waktu prospek dengan kawan, halo, saya mau datang ke rumah, bisa nggak jam 4? Bisa Sar. Kita datang. Ada apa Mas No? Ada apa Us? Saya mau menjelaskan program yang sangat dahsyat yang sekarang diperlukan, apalagi masa COVID ini. Apa itu? Nanti waktu kita datang. Udah lah, ditelepon aja nggak bisa. Ya. Buat mereka diri kita berharga ditunggu. Gimana? Jangan kita mengharapkan kita, oh iyalah kalau ke sana, ayo saya tunggu. Kita yang membuat pembicaraan, dia itu butuh banget dengan kita. Apa sih? Nah, udah, kita harus ketemu. Ya apa deh? Habis Isya, habis maghrib, gitu. Ya, dia penasaran. Jangan dia ngomong, ini bisnis kita ya namanya investasi. Nanti dia jawab. Kalau Bapak Ibu ngomong investasi, saya udah banyak investasi di properti. Nah, ngomong apa loh? Oh, investasi sudah banyak, saya investasi tanah ada. Oh, asuransi, aku udah masuk A, aku udah masuk B, udah masuk C. Mampus kan? Udah kelelep duluan Pak, kalah di awal. Tetapi kalau kita ini loh, ini bukan sangat dasar programnya ini. Karena kata dasar ini saya buktikan kemarin saya upload di YouTube. Karena dahsyat itulah orang nonton. Bisnis dahsyat. Banyak penontonnya udah sampai di ini jam sekarang udah 72 kali penontonnya. Ya lumayan, nanti kan dapat duit. Ya. Oke, tepuk tangan dulu Pak ya. Untuk tujuan kita pertama yang paling wajib Pak bayar hutang. Kalau hutang nggak dibayar nggak masuk surga. Betul? Cuma terhambat, mohon maaf kadang-kadang ya COVID. Untung ada COVID. Coba kalau nggak ada COVID. Nah, namanya 3i Network. Ya. Jadi saya sering begitu saya datang program dasar kayak gitu, 3i Network. Itu sudah lama. Aku udah dengar, aku udah masuk dulu. Udah enggak lagi sekarang. Bapak Ibu ketika dia ngomong seperti itu, Bapak harus drop shot. Itu dulu tahun berapa kamu masuk? 2014. Iya wajar. Masih by paper, enggak digital. Duitnya diserah-serahkan ke upline. Nanti upline yang postingin. Iya kalau dia nggak lupa. Kalau dia lupa, lengit. Benar nggak? Kalau dia lupa, lengit. Nah, ya tangan lengit deh. Hilang. Satu aja semua. Sunda ya biasa. Sunda. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu ini sering saya balik. Nih bagus. Antara insurance, investment itu saya balik. Apa 3i Network? Investment, insurance, dan income. Apa itu Pak Rahman? Ya, investment itu. Nah, mengapa ini Bapak sebut dasar Pak? Karena kita lihat dari 3 faktor. Ada 3 faktor utama sehingga kita dapat mengatakan ini programnya sangat dahsyat. Kenapa? Karena dilihat dari 3 faktor ini. Oh, apa sih Pak? Nih, perusahaannya. Wow, raksasa. Seluruh pelosok Indonesia perusahaannya ini. Ya, Bapak Ibu tahu nggak perusahaannya ini di seluruh pelosok Indonesia CRL ini? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Karena ada prospekan kita ajak ngobrol. Sebelumnya produk-produk CRL ini, Bapak Ibu ada di warung Ibu. Yang mana? Itu mie, itu gendum kata Pak ini tadi. Ya, Bogasari ya. Itu Nestle. Nah, itu Supermie, itu Indomie. Ya. Nah, yang kedua kita lihat produknya. Produknya bisnis ini enak. Nggak ribet-ribet dulu cuma nabung doang Pak. Nabung 21 juta udah selesai. Mahal Pak 21. Ya sekali bayar. Kalau nggak mau boleh nyicil per bulan. Ada yang 3,5, ada yang 700, ada yang berapa nanti. Kemudian kita lihat sistemnya. Sistem kerjanya gimana sih? Ya pokoknya lu nabung. Kemudian kalau mau bisnisnya ikut ke seminar, kita kembangin bisnisnya. Ada sistemnya. Kita tinggal ikut aja. Ya.
Banyak orang ego, banyak orang ego. Ikan keli, ikan seluang, tidak diri, tidak urang. Benar tak Bu? Tidak diri, tidak urang. Ikan keli, ikan seluang, tidak diri, tidak urang. Kita ajak di sini, danglah, upacara. Oh, gampang untuk, biasa kok. Ini sama kayak multi level. Bapak Ibu, hari ini saya buktikan nanti. Triangle ini bukan multi level. Betul. Ya, terutama. PT AG Sentral Asia Raya, Bapak Ibu jelaskan. Ini PT AG Sentral Asia Raya. Kalau bisa ngomongnya jangan nengok buku, Bapak Ibu, ya. Nah, dihafalin parameternya itu. Enggak, saya ikut pertemuan hafal sendiri. Saya 3 hari baru hafal ini. Karena sering ikut pertemuan, nanya terus Pak Rono sampai malam dia tuh. Sebentar Pak, saya ini dulu. Enggak, saya nanya dulu. Iya, di awal kan sama dia di awal. Ya, PT AG Sentral Asia Raya ini tahun 75 April berdirinya Pak. Dulu asuransi mobil dulu. Cuma waktu pemerintah mengeluarkan program BPJS, ngapain orang bayar kesehatan mahal-mahal? CAR merubah sistem pemasarannya, dibuatlah itu gandeng dengan namanya Kwanceng. Ya, Pak Kwanceng. Saya sudah kenal Pak Kwanceng itu sudah lama. Ya, kenal Jokowi gitulah ya. Bukan kenal akrab. Total aset bocoran baru ini adalah spesimen tahun 2014 Bapak Ibu. Total aset kita sekarang bukan 5 triliun tapi 8 triliun. Tepuk tangan untuk CAR. Pandemi Covid asetnya malah naik. Ya, perusahaan lain malah tidur. RDC sekarang lebih besar dari 120%. Nah, ini perusahaan yang produk unit link yang sangat luar biasa. Ya, pandemi Covid justru pertumbuhannya masih ada pertumbuhan. Kalau perusahaan yang lain sudah tiarap Bapak Ibu. Coba aja tanya yang di sebelah sana. Kemarin kami prospek, ada juga orang yang pernah ikut program asuransi murni ya. Dia nabung sudah sekian tahun, tapi yang cair cuma 15 juta mana saya, Pak Usir. Padahal kalau di kita ada sekian tahun berapa? Ya, kita lanjut. Nah ini spesimen OJK-nya, nanti silakan bel 157. Ini Bapak Ibu, jadi total kekayaan ini, Pak, ini sudah 8T sudah, 8, sekian T. Ini belum di-upgrade ya, karena tidak bisa. Karena dia bersifat foto, jadi kami nggak bisa ngupdate-nya kembali. Kita lanjut. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi setelah Bapak Ibu menjelaskan sama orang ini loh perasaannya bla 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 bla. Jadi Pak, ini harus diomongin ke orang yang kita hadapi Pak. Jadi perusahaannya oke kan? Gimana? Iya. Nah, dia udah ngomong iya dia 10% closing itu. Kalau kita hitung-hitungan. Oh iya, ini luar biasa. Enaknya lagi kita tambahin pandemi Covid. Kalau bisnis yang lain-lain, produknya terbatas pengirimannya. Kadang 3 minggu berdatang, kadang ada datang sama sekali. Kadang order kita dibatalkan ya, wilayah pengiriman dibatalin, mungkin dibalikin. Syukurin. Ya. Nah, kenapa Pak kok lancar semua ya mie Indomie ya di dalam Indonesia kok? Kalau luar negeri khawatir nanti bungkusnya ada coronanya, ayat corona misalnya kan. Nah, jika ditinjau dari produk, sudah saya bilang tadi sangat simpel, Pak, cuma nabung aja kok. Bapak mau nggak anak ibu Bapak nanti ke depannya itu biaya pendidikannya itu bisa ini? Kita lihat lah di keluarganya dia berapa sih anak Bapak? Ada 3. Yang pertama sudah SMA, yang kedua SMP, yang ketiga belum sekolah Pak. Nah. Itu titiknya, keluarnya di situ. Siapa namanya? Tanti ya, misalnya namanya Tanti. Tanti, berapa tahun umurnya? 4 tahun. Coba bayangkan ya, Bapak menabung di situ cuma 5 tahun loh. Bayangin cuma 5 tahun loh Pak. Bisa plus 5 tahun, 1 juta. Bisa per bulan, 3,5. Ngomongnya 3,5 aja. Ya, tetapi pada saat kita ngomong, naikkan gengsi dia. Ya, kalau orang kelas Bapak ya tinggal milih. Tapi yang saya jelaskan yang 3,5. Kalau 3,5 per bulan Pak, bisa per tahun, bisa per 6 bulan, bisa per 5 tahun, ya. Berganti Bapak mau yang gimana? Kalau ngerasa beban ya langsung aja lah. Kalau 3,5 21, nah, orang sekelas Bapak kan bisa milih Pak. Ada yang 60, ada yang 42, ada yang 21.
Begitu cara ngomongnya, jadi ada nilai iklannya gitu loh. Dan dia terangkat. Kalau dia mulai ngomong gini, riba nggak? Tanya mobilnya berapa tahun kreditnya Pak? Tepuk tangan untuk dia. Pak, ini nanti riba. Kalau dia nanya, wah ini nanti riba. Tanya juga, Pak ini mobil berapa dulu belinya Pak? Ya, lunas Pak ya, nggak usah ngomong riba Pak. Ya, hanya menabung, tapi menabung proteksi. Bapak Ibu, kalau anak ibu Bapak umur 4 tahun, nabung 5 tahun. Ingat Pak, sekali Bapak nabung, perlindungan jiwa Bapak itu sampai umur 74. Dan uang Bapak bertumbuh berkembang nanti. Di mana berkembangnya nanti ya? Saya sudah. Nah, jangan kalau dia nanya jangan. Jadi ada di sela. Selesaikan dulu misi Bapak. Ya, tadi dia waktu perusahaan udah jempol, oke. Nah itu produk, gimana produk? Oke nggak? Iya, karena kita sering terlena. Apalagi makan gaji, sekarang pimpinan perusahaan, sekarang kepala dinas, sekarang kabut, duitnya besar. Dia nggak tahu begitu pensiun, begitu PHK, zero ya. Dan tagihan menumpuk. Nah, menabungnya nabung proteksi. Uang kita bertumbuh, ya. Ada ahli warisnya, itu manfaatnya nabung di sini. Kemudian kalau kita ada bonus juga bisa diwariskan dengan anak kita. Terus begitu. Ada 3 jenis menabung. Nah ini tadi penjelasan kita tadi. Ini spesimennya. Kita ngomongnya diolah-olah aja. Ini temanya perusahaan, produk, ya Bu ya. Perusahaan, produk garis besarnya itu. Ada 3 jenis tabungan proteksi. Jangan lupa ngomong proteksi. Ya, jangan nabung aja, aku nabung di bank aja kok udah banyak tabungan di bank. Nah, mati kan? Benar nggak Bu? Nabung, aku udah nabung di bank, tapi ini lain loh, nabung proteksi lah, gitu ya. Nah, ada yang 350, ada yang 700, ada yang 1 juta selama 5 tahun, dan ingat ketiga-tiganya bisa dibayar lunas, ya. Nah, setelah Bapak Ibu menjelaskan pilihan ini, nanti dia nanya, memang kalau aku apa sih nabung, bedanya nabung di bank dengan nabung di CAR? Yang pertama, kalau di CAR ini tadi sudah saya bilang ada proteksinya, otomatis diproteksi Bapak Ibu. Jadi amin cara baik kalau kita baru nabung tahun bulan pertama, bulan kedua kita dipakai di rumah puasa, anak kita mendapat santunannya. Kemarin kita nonton dengan Pak Rono testimoni, ada anak ya, ibu-ibu waktu itu bapaknya nabung. Kemudian bapaknya meninggal dunia, anaknya mendapat uang santunan, ya. Kemudian kata anaknya kemarin, siapa namanya Pak ya? Nah, kata anaknya, enak dapat uang santunan, minimal untuk yasinan ada biaya pada saat itu. Padahal sekarang sudah gue lagi sih Pak ya, karena dia mewarisi bonus bapaknya. Jadi kalau saya kerja di perusahaan sebagai manajer, kalau saya meninggal, anak saya tidak bisa mewarisi manajernya itu. Gitu juga kalau saya bekerja sebagai PNS, saya golongan 4A. Kalau saya meninggal, ujuk-ujuk anak saya masih PNS golongan 4A. No way, nggak ada ya. Tetapi CAR, kalau Bapak Uskus misalnya titanium, Uskus yang di Magelang, ya, atau Us yang di Magelang ini meninggal, anaknya Uskus itu mewarisi titaniumnya. Betul. Luar biasa. Nah ini caranya Bu menyampaikan, jangan tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa-gesa, sebentar mau pulang, sebentar mau ke rumah situ lagi. Nanti usahakan satu-satu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sempurna, ya. Apa sih keuntungan menabung proteksi? Tadi yang jelas sudah ada perlindungan ya, sampai umur 74. Dan manfaatnya, kapan Pak bisa ngambil uang pertanggungannya itu Pak? Ya ketika Bapak dipanggil yang Maha Kuasa. Nah, ini dia. Ini kemarin ada yang nanya tapi nggak bisa datang dia hari ini. Jaringan Pak Masno. Bapak Ibu, ini adalah keuntungan secara finansial kita menabung. Ini ilustrasi 14%. Nanti bisa dihitung-hitung dengan kejadian saat ini. Ya, Bapak Ibu, kita menabung di sini di tahun pertama memang ada akuisisi 60% ya. Jangan lupa menyampaikan ini. Tahun kedua 25%, 10%, 5%, 5%.
Artinya yang dikembangkan 40% dari dana yang terkumpul. Dipotong lagi biaya administrasi, dipotong lagi biaya insuran. Ini berdasarkan umur 30 tahun dia masuk. Dan ilustrasi 14% memang tidak kami tulis. Ya. Nah, pada akhir tahun pertama biasanya itu 1,3 kalau nggak salah. Di awal tahun, di akhir tahun menjadi 1,5 karena ada perkembangan investasinya. Ya. Nah, di tahun kedua setelah ada perkembangan investasi itu 4,9. Tahun ketiga 9,5. Tahun keempat 15 juta. Tahun kelima 21.300.000. Bapak Ibu 5 tahun nyetornya berapa? 21 kan? Udah ada lebihnya nggak ini? Kira-kira udah untung nggak ini Bu? Sudah. Yang paling penting untungnya selama 5 tahun itu jiwa kita diproteksi, ada perlindungan. Maaf kalau kita dipanggil Maha Kuasa, anak bini aman. Perkara dia mau nikah lagi, ya terserah. Kita pun begitu kok. Kalau istri kita meninggal, kita mau nikah lagi apa ya? Tinggal nunggu jodohnya aja, datangnya kapan atau dipaksa gimana ini caranya? Itu kan paksa terus. Tak kemana tuh? Iya teman. Nah, Bapak Ibu, ini harus dijelaskan. Jadi Bapak Ibu bayarnya cuma 5 tahun. Tahun ke-6 sudah lunas, Bapak Ibu tidak bayar lagi. Tapi perlindungan jalan terus, uangnya bertumbuh terus. Tepuk tangan. Orang tidak closing karena orang tidak nengok ini, Bapak Ibu. Pertama, orang pengen tahu usahanya. Kedua, produknya. Terus kalau dia nabung, duit itu jadinya berapa? Betul tidak lagi? Nah, ini yang ditunggu orang. Meleset kalau dia 6%, ya kurang-kurang sedikit dari sini. Ya. Nah, itu. Bilang sama beliau, Carling produk ini dinabung di sini ini berdasarkan unit link berubah-ubah terus. Ya tidak ada mantap namanya, tetapi ingat menabung proteksi di sini kalau jangka panjang pasti untung. Ya. Bisa nggak Pak diambil besok? Ya nggak bisa lah. Kalau udah setahun bisa nggak bisa diambil. Nah jadi itu totalnya kalau di 10 tahun Pak 45 jutaan, meleset ini jadi 38 juta. Ya. Nah dari hitungan kami. Di sekarang gimana contohnya? Bukti saldo investasi punya saya Pak, kalau saya punya orang lain, punya saya aja Pak. Saldo investasi selama 1 tahun 6 bulan. Nah itu dia. Bapak Ibu, tolong lihat dulu ini Pak Masno. Coba sekali-sekali buka mobisnya, ketik saldo investasi. Ya, ini saldo investasi kemarin tertanggal ini tanggal 12 bulan 6 2020. Kemarin saya buka. Ya, saldo investasi saya 2.272.712,56 rupiah. Setahun 6 bulan. Belum tahun kedua ya. Ini di awal tahun ya, bukan di akhir tahun. Ini tadi di akhir tahun. Karena perkembangan investasinya tiap bulan, men. Ya, bukannya tiap-tiap. Nah, jadi itu baru setahun 6 bulan. Sudah segini nih. Pak, boleh nggak Pak diambil? Ya uang Bapak Ibu boleh aja, yang penting saldonya 1 juta. Umpama mau saya ambil 2.200.000, boleh-boleh aja. Uang saya, prosesnya cuma 6 hari, kadang 4 hari udah cair, bayar rekening. Ya. Nah, ini dijelaskan. Bapak Ibu, waktu saya masuk 2019, kita lihat ini ya, mau menghitung persentase NAB. Hari ini barusan tadi saya buka, NAB ini berubah-ubah terus NAB ini. Kemarin 3.000 di 152, 416 sekian Pak. Kemarin ini. Hari ini saya buka 3.170. Waktu saya masuk tahun 2019, pada saat saya close di Tri Island Group ini Januari 2019, di sini hanya 3.007. Ya. Nah,
Saya hitung tadi dengan Pak Kosim ada penambahan ya dari 2019 sampai sekarang Juni 2020 pertumbuhannya 3,33%. Nah, tepuk tangan untuk AI ya. Karena masa pandemi justru naik, ada pertumbuhan. Kalau di bisnis yang lain justru tengkurap. Tidak usah saya sebutkan ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu sini sampai sini ya. Nah, sekali-sekali buka mobisnya ya. Kita ini masalah investasi. Pak Haji pernah buka ya Pak Haji? Belum. Nah, kita lihat ini banyak beliau. Karena tertanggung kan beliau. Nah, bisa. Apa keuntungannya? Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu yang bayar cash, ini keuntungannya. Minimal tahun ketiga udah balik modal nih, tahun ketiga 23.200.000 sudah untung. Ini keuntungannya bayar cash ya, sesuai hukum ekonomi, modal besar untung besar. Dia bayar cash tahun ketiga udah bisa diambil. Waktu Pak Mister kalau ada downline-nya memang mau bayar 21 juta, dia nanya aku dapat berapa nih. Begitu dia dibayar 21 juta, ada SMS masuk, saldonya langsung 16.800.000 ya. 16 itu waktu baru-baru jadinya 16.800.000 ya, silakan. Nah, di akhir tahun pertama saldonya menjadi 18.500.000. Karena apa tadi? Karena ada perkembangan investasi. Setelah itu juga ada potongan-potongan ya, itu di tahun pertama. Nah, di akhir tahun kedua ini, tahun ketiga 23.200.000 dan seterusnya. Permintaan audien kemarin minta sampai 10 tahun. Ini kita hitung kira-kira ilustrasinya ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah pernah mencoba menghitung belum? Belum pernah menghitung kan? Nah, ini makanya kami bantu. Jadi Mas No, waktu kita sharing dengan calon mitra kita, ini dijelaskan ini. Ya, serah dia memilih mana. Ini juga. Ini dijelaskan. Nah, apa keuntungannya? Ingat ilustrasinya 14%. Yang namanya investasi nggak ada yang pasti. Yang jelas pasti untung jangka panjang. Ada ujungnya jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek yang namanya investasi ya sama aja. Bapak Ibu Bu Wazila hari ini beli emas, besok Ibu jual, pasti rugi kan? Ya, tapi kalau jangka panjang bisa untung, bisa rugi, betul ya? Nah, ini Pak Master selalu menjelaskan ini dengan teman-teman, jadi dia tahu, oh berat, kira-kira uangku balik modal dong, aku dapat perlindungan. Kalau didiamkan sampai 10 tahun, jadi 45 juta, bisa dong untuk biaya umroh, bisa dong untuk biaya pendidikan anak, ya, nah, bisa dong untuk biaya wisuda anak, ya. Kenapa saya semangat di bisnis ini? Karena anak-anak saya udah saya tabungin semua. Walaupun masih kelas 2 SMP Pak. Jadi saya pensiun, celah muka ini 55 umur saya, gigi aja hilang. Nanti kalau ada duit tinggal kita perbaiki ya. Jujur Pak. Saya semangat kenapa? Karena anak-anak saya sudah saya tabungkan semua. Walaupun mereka nggak tahu, walaupun mereka nggak ingin ya. Tapi sebagai orang tua, tetap saya harus perjuangkan mereka. Karena kalau istri kita nggak setuju dengan bisnis ini, kalau anak kita nggak setuju, kalau terjadi masalah dalam rumah tangga, yang diomongin orang siapa? Suami, bapaknya. Oh, Pak Agus. Itu kan kata orang. Tapi waktu Pak Agus berbuat pertama, maling-maling KTP. Ya, kalau terus terang, ibu-ibu kecenderungannya duit yang ada jangan keluar. Kalau dikasih bapaknya duit, udah dikasih sejumlah uang, diajak bapaknya jalan-jalan, ibu-ibunya begini ngomongnya, lupa dompet tadi pakai duit bapaknya. Betul nggak? Iya. Akal. Itulah buktinya bahwa ibu-ibu itu bukan sebenarnya apa namanya Pak? Itu realistis ya, bukan matre, bukan realistis. Nah ini yang dijelaskan Bapak Ibu. Ini tembakan pertama perusahaan, tembakan kedua apa yang dia dapat. Ya, nah, terus kok bisa dapat begini nih dari mana? Ya nggak? Dikemanain duit
kita ini udah begini-begini, udah begini dari mana sih? Nah, kalau dia udah ngomong itu, ya itu tadi kita kembali ke produk ya, di awal apa namanya, ke produk. Kemana uang kita ini dikembangkan? Nah, kita harus ngomong itu. Nah, uang tabungan kita dikelola di perusahaan-perusahaan milik Saling Group sendiri, yang milik CAR sendiri, nggak ngendorse, nggak numpang perusahaan orang. Kemarin baru-baru ini yang terbaru CAR mengakuisisi Bank Dina, itu Bank Dina milik Malaysia. Bank Dina itu dikelola oleh CAR untuk mengelola Indomaret dan Alfamart. Indomaret dan Alfamart nanti dikelola oleh Bank Ina ya, Dina ya. Ina apa? Ina ya, Dina pacar saya dulu. Ina, Bank Ina. Itu khusus bank yang mengelola perkembangan Indomaret. Kayaknya dia mau mengelompokkan ini khusus untuk Indomaret atau apa. Kira-kira makin besar nggak perusahaan ini? Bapak Ibu, saya tanya, makin besar nggak? Iya, aku makan mie nggak? Makan mie ya? Iya, produk CA. Nah, kalau dia nanya, kalau dia nanya kemana uang dikelola, kok dapat segitu di mana sih? Sebagian uang kita dikelola di perusahaan-perusahaan milik Saling Group sendiri, ada Indomaret, Indofood, Alfamart yang kita masukkan, ada Bogasari, Indomobil. Indomobil ini Suzuki, Bapak Ibu kalau mau tahu. Suzuki itu miliknya CAR, kemudian ada Indosemen ya, Super Indo, kemudian ada Unilever ini dalam hal pendidikan dan produk-produk juga ya, termasuk Nestle ya. Nah, Bogasari ini Bapak Ibu buat PMP aja pakai ini, pakai gendong kata Pak Ibu tadi. Gendong atau apa namanya itu? Segitiga biru ya Bu ya? Iya. Saya ingat yang lain kalau itu. Nah, di sini uang kita itu dikembangkan. Kan kalau orang parkir mobilnya rusak kan ada segitiga itu. Oh itu merah ya. Nah, selain di sini dikembangkan, ada juga di saham-saham blue chip, ya, bukan saham gorengan. Jadi banyak uang kita dikembangkan. Yang paling fakta, inilah indikator kenapa orang mau nabung di 3i itu, karena bisa dikontrol duitnya kemana. Kira-kira kalau banyak Indomaretnya yang Indomaretnya ini banyak yang tutup, cepet-cepet kita cari. Sekarang Indomaret makin tutup, makin nambah nih. Oh, nambah. Dulu Bang Mina nggak mau menerima Indomaret, nggak tahunya menjauh. Ya. Bocorannya nanti di setiap kabupaten. Bapak Ibu luar biasanya Indomaret dan Alfamart ini dia selalu berdampingan, dan kita selain belanja kita bisa bayar tabungan kita di situ. Ya, sekaligus. Nah, ini apa namanya ya? Keinginan kita ya, afirmasi kita, nanti kita buat suatu di satu kawasan, kita buat tempat kantor agensi kita yang baru, kita adakan Indomaret di sana, ada pom bensin, ada mandi-mandian, sauna dan sebagainya ya. Amin. Amin. Itu harapan ya. Tepuk tangan. Kita lanjut. Belum habis Pak. Nah, kesimpulannya apa? Kalau udah begini, perusahaannya tadi aman, ya. Nah, bisnis ini produknya tadi sudah simpel ya. Ini sudah kita jelaskan tadi, mudah karena materi dan iklan-iklannya seperti yang saya sebutkan di awal udah dibuat oleh tim ahli. Kita tinggal jiplak. Sekarang mau nggak kita jiplak? Mau nggak kita nonton? Apa aku malas nonton video? Nah, kalau ngomong malas seperti itu ya, yang lainnya ini juga males, ya. Nah, kemudian kabar baiknya, siapapun yang masuk tim CAR Bangka Belitung, Pangkal Pinang, walaupun kita cross line, kami akan tetap bantu. Kita bersifat power aja. Karena kalau kita memainkan bisnis dengan power, insya Allah keberkahan itu akan banyak. Amin. Ya. Jadi kata Pak Soebi, saya nggak enak dengan Pak Rahman cross line, Pak Rahman bantu dengan saya. No matter, nggak masalah. Saya yang saya harapkan adalah keberkahan itu adalah kemudahan. Amin. Ya, udah banyak tuh yang nanya, Pak, jadi gimana? Banyak ya. Dari Hong Kong dan Thailand banyak. Iya, saya boleh netpik soalnya Pak. Yang dengan Pak Rono boleh netpik ya.
Nah, jadi kita selalu bantu Pak ya, selalu bantu. Tapi dari segi formal kita bantu ya. Kalau informal yang pendampingannya itu upline langsung. Kalau crossline itu secara formal kita bantu ya. Oke. Nah, kita bisa ngomong bisnis ini bisnis anti gagal. Kenapa? Karena tabungannya bertumbuh. Jadi kalaupun bisnisnya belum berkembang, Anda belum gagal. Dan satu catatan Bapak Ibu ya, Pak Agus, kalau jaringan kita ada yang hilang, jaringan kita ada yang nggak bayar, kita jangan takut, jangan kecewa. Itu artinya bisnis kita sedang bertumbuh ya. Tinggal bagaimana tumbuhnya, tumbuh ke atas atau nyamping gitu ya. Nah, selanjutnya sistemnya tadi ya. Nah, cara kerja di bisnis itu Anda cuma menabung dan mengajak orang menabung. Apa maksudnya? Ada contoh yang sangat dekat ya. Jadi kalau Anda sudah bergabung tadi sudah bayar kayak Ibu siapa pun namanya Bu? Ibu Yuli kemarin saya pasang nabung ya Bu ya. Tapi terima kasih ya Bu. Iya ya. Nah, kalau Anda sudah gabung di bisnis ini, Anda berhak dapat 7 bonus. Ya. Nah, bukan cuma 1 tetapi 7 macam bonus. Banyak bonusnya ini. Ya, tetapi sekarang ini saya jelaskan 3 bonus dulu lah. Ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu, coba perhatikan ini. Kalau Bapak Ibu sudah gabung, Bapak Ibu nanti mendapatkan bisa download aplikasi. Di aplikasi inilah bisa mengontrol. Di sini Ibu mengontrol saldo statement bonus kalau sudah ada bonus. Ya, saldo investasi di sini. Di sini klik nanti klik lagi saldo investasi. Di sini perkembangan jaringan. Di sini pembinaan. Ada semua yang ditanya. Pak, bisa ya Pak minta brosurnya? Padahal udah gabung. Di sini semua tinggal klaim. Ya, sejujurnya ya. Lalu ini marketing plan. Nggak pernah tiap pelatihan ada yang nanya ini. Kenapa sih? Apa nggak kepikiran ya? Kok pakai 3 jaringan Pak? Kenapa nggak 2 jaringan? Ada kepikiran nggak itu Pak? Enggak. Nah, enggak ya. Saya yakin enggak. Pokoknya nabung aja. Pokoknya ngajak orang aja masuk. Yang penting dia udah gabung. Mau besok bayar mau enggak? Yang nggak tahu dia besok. Baiknya jangan begitu ya. Kalau orang sudah nabung, kita sudah punya downline. Kalau dia mau nabung aja, kita agak bersifat debt collector dikit lah. Gimana tabungannya? Kayak nagih juga. Oke, kenapa marketing plan-nya ini? Nah, ini bedanya dengan multi level, Bapak Ibu. Kalau orang ngomong, mana network itu nanti MLM lagi. Padahal memang kelihatannya seperti multi level, tetapi operasionalnya di dalamnya enggak. Kenapa dia pakai trinari 3 cabang? Karena kalau trinari ini tidak bertumpu pada bonus pasangan, dia bertumpu pada bonus perkembangan. Di sini ada bonus. Inilah bonus perkembangan. Ada bonus level, ada bonus posisi, ada bonus royalti, dan ada bonus lainnya. Persistensi. Ya, jadi dia tidak main bonus pasangan, bonus pasangan. Tiap-tiap multi level pasti 2 jaringan. Ingat ya Bapak Ibu. Dan usianya nggak panjang. Ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, 1 tahun, 3 bulan. Kenapa? Kalau dia binary 2 jaringan itu overfed, ya banyak yang harus dibayar oleh usahanya. Usahanya nggak kuat ya hancur. Dulu pernah di kapal Pacific juga. Oleh karena itu marketing plan 3i Network itu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk 3i. Biar kita ngantuknya. Oke. Nah, itulah tadi 3i Network itu bukan multi level. Ada lagi buktinya. Ya, mana Pak? Ini. Halo Bapak Ibu, closing 1 orang. Ibu Eli tadi misalnya closing 1 orang. Kalau di multi level, begitu closing langsung dapat bonus. Tidak closing dapat bonus tidak? Dah. Nah, ngangak istilah bangka. Tetapi di 3i Network bonus yang kita dapat 3 tahun. Tahun pertama 50.000 tiap bulan. Tahun kedua 25.000 tiap bulan. Tahun ketiga 12,5 tiap bulan. Ini untuk yang 3,5 loh.
Kalau satuan 700 dengan 1 juta beda lagi, nominalnya ini beda lagi. Jadi kita satu closing satu orang dapat bonusnya selama 3 tahun. Wow, kalau di total 1,50 juta. Paham? Kalau ibu, paham dah? Kok jadi keluar? Gara-gara jelas ini keluar ini. Oh, ngambil ini perlu pendaftaran. Tepuk tangan enggak? Nah, itu tadi baru bonus rekrut dari 1 orang. Kebayang nggak kalau 100 orang? Berapa Bu? Pak, kalau 100 orang? 1 orang 1.050.000. Kalau 100 orang? Berapa? Nah, itu kan? Nah, sekarang masalahnya kita kapan closing 100 orang itu? Bisa nggak? Mampu nggak kita closing 100 orang, Pak? Mampu. Gimana caranya, Pak? Seminar. Hari ini mungkin sekian, seminar besok mungkin lipatan. Dan besoknya mungkin di gedung kita pakai. Ya, kalau kita seminar 1 gedung, kalau ini kita jelaskan dengan mantap, bukan tak mungkin lebih dari 100 orang. Ya, nah, betul nggak Pak? Kira-kira Pak? Di multi level mana pun tidak ada bonus yang kayak ini, nggak ada ya Bapak Ibu. Ini bedanya. Jadi harus betul-betul dijelaskan perusahaan, produknya, bonusnya, perbedaan yang multi level. Harus betul-betul dijelaskan itu. Kalau nggak dijelaskan nggak closing dia. Ya, Mbak, aku udah mantap Pak bisnis jaringan. Ya, banyak yang ngomong begitu. Oke. Jelas dia bedanya CI network dengan multi level. Ini harus jelas banget. Dan lagi pula kita nggak kerja sendiri, kita kerja bareng. Ya. Kita kerjanya yang penting pembinaan. Nah, selain bonus rekrut ada lagi yang namanya bonus elit, Bapak Ibu. Ada berapa orang yang pernah merasakan bonus elit? Pak, sudah pernah merasakan bonus elit Pak? Wah, kejar. Ibu sudah pernah ya? Sudah berapa kali dulu? 10 kali ya? 3 kali. Oh, 3 kali. Ya, alhamdulillah ya. Bagi yang belum nyicip kejar. Gimana bonus elit dapat Pak? 1 periode dapat 5 orang. Nah, ini gambar master tron kita, Pak Apriam. Kita ajak 5 orang, 1, 2, 3, 4 dan 5. Bapak Ibu kata kuncinya, karena 1 KTP itu bisa 4 tabungan, maka ini bisa nama kita sendiri, ahli warisnya beda, istri misalnya, ini nama kita sendiri bisa, ahli warisnya anak pertama, ini nama kita ahli waris anak kedua, ini tertanggung istri, ahli warisnya kita. Jadi bolak-balik. Kalau istri dipanggil, kita dapat santunan. Kalau kita dipanggil, istri dapat santunan. Sebenarnya dengan mengajak 2 orang aja, kita dapat bonus elit. Nah, kemarin Bapak Ibu, baru 10 hari yang lalu, ada ibu namanya Tanti. Ya, dia datang ke kantor, dia minta menjelaskan tentang 3i, kita jelaskan, akhirnya closing. Ya. Nah, beliau langsung mengikuti saran kita. Closing qualified namanya 4 titik. Nah, akhirnya dia ajak 2 orang lagi, orang luar. Jadi 4 titik itu berapa Pak? 1.600.000 ya, karena ada pendaftaran 50 ya, 4 kali 4. Setelah keluar statement bonus kemarin, ya, ternyata ini bonusnya Pak. Nah, kalau bonus elit yang biasa kita jelaskan kan cuma 700 ya. Bapak Ibu tahu nggak bulan ini berapa bonus elit itu? Ini luar biasa CHR ya, coba kita lihat. Nah, tepuk tangan untuk CHR. Itu bonus elit bulan kemarin 1.518.342 dengan mengajak 5 orang Pak. Bulan ini bukan nggak makin nambah itu. Afirmasi Pak Rono katanya 4-5 bulan ke depan mungkin bisa jadi 2 juta. Tadi si Tanti berapa modalnya? 1,6, masih kurang ya bonus elit aja. Bonusnya setelah ada statement bonusnya ada perkembangan. Nah, ini Bapak Ibu, ya bisa kan ini Pak. Ya. Ini Ibu Tanti ya, dari samping itu. Nah, itu. Nah, bisa lihat ya, benar enggak ya? Nah ini. Berapa Pak Sawibi? 1,8. 1,8 bla bla bla.
Tepuk tangan untuk Dian. Lebih Pak untuk saya tanya, ada yang telepon ini? Yang beginian? Agak gamblang. Nah itu Ibu Tanti, ya. Ibu-ibu baru masih punya satu suami dan satu anak gitu. Iya memang kenyataannya begitu Pak. Kenapa? Dia memang dia punya satu suami, satu anak. Jadi kayak pertanyaan. Saya ngomong yang apa adanya Pak, salah ya saya. Luar biasa Ibu Tanti hari ini dia tidak bisa hadir karena dia masih secara agama beliau. Karena ibunya meninggal kemarin, jadi ada prosesi tertentu ya, jadi dia bisa hadir. Tadinya saya mau suruh maju ke depan dia untuk memberi semangat ya kita ya. Nah ini lah Bapak Ibu, 3i Network itu yang sebenarnya. Jadi kalau orang ngomong, 3i itu udah tahu dari dulu, kita belum ngomong apa Bu itu dulu. Mungkin kau kenal dengan orang lain, kalau dengan saya beda dong. Masa iya? 3i sekarang ini udah ada pelatihannya, sudah digital, sudah bisa dikontrol. Kalau dulu enggak, naruh sama atas siapa, misalnya pemimpin kita, naruh duit ke si imam misalnya kan, imam kita nganggap orang yang memimpin kita ya, tahu duitnya kemana gitu kan. Nah itu dia Bu, itu luar biasanya CAR ya. Kemudian selain bonus rekrut, bonus elit, tadi kan udah 2 ya, ada lagi bonus posisi. Nah ini dia. Ada bonus level ya, sudah 3 bisa jelaskan. Nah ini sekilas saja. Kalau nanti di 3 jadian Bapak Ibu ada omset 2,45 tiap jadi Bapak Ibu sudah tim agensi. Ya, bonusnya 1,5 juta. Kurang lebih lah. Kalau leader ini 2,5 kurang lebih. Kalau bron ini 4 juta sekian. Nah, di dalam ruangan ini ada leader kita yang luar biasa, ini Pak Rono. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rono, ini strong agensi kita. Beliau ini bocorannya aja ya, bocorannya Bu, Pak, saya kasih tahu, tapi mudah-mudahan beliau nggak marah. Total bonus beliau dari Januari sampai Juni kemarin, wow, 53 juta. Enggak, 64 Pak. 64 juta. Wow, luar biasa. Ya, dia bronze. Nah, kita bisa nggak dapat seperti itu? Pak Ron ini bertahan dari tahun berapa Pak? 2017 kita mainkan nih. 2017 ini 2020 3 tahun dia dapat bonus 64 juta. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Layak nggak ini diperjuangkan? Layak nggak? Itu yang saya tanya. Ini kadang-kadang kayak penting kayak enggak gitu. Padahal duitnya gede, ya. Kalau kita pegawai makin lama duitnya makin nyusut Pak. Tapi kalau di bisnis makin lama duitnya makin naik dan terbayar semua hutang-hutang gitu. Itu yang paling penting supaya nggak gagal masuk neraka. Itu tadi bonus hanya 2020 Pak. Iya, itu bonus Pak Romo hanya 2020 Januari 2020 sampai Juni 2020. Belum 2019, 2018. Iya, jangan Pak, kami gitu. Nah, itu. Jadi di bronze ya. Jadi kalau di sini cuma 15 juta ternyata, nah itu malah lebih ya. Belum lagi nanti di gold agensi, ya. Nah, uniknya lagi di gold agensi ini kita dapat rembes namanya kalau di pegawai itu SPPD ya, uang perjalanan. Kalau di bronze 1 kali perjalanan, ongkos tiket pesawat tuh dirembes diganti oleh perusahaan. Disimpan juga ada. Dan di bronze ini sudah ada kontes-kontes. Jadi kalau Bapak Ibu bertahan 6 bulan berturut bronze, itu bisa naik kapal pesiar, itu gratis. Ya, bukan naik aja, itu jalan-jalan, kemudian sudah selesai pulang dulu. Iya Pak Haji, kadang orang ngomong kayak gitu. Oh, kalau naik avion saya juga bisa Pak, numpang naik kita pulang lagi. Nah, cuman saya nggak kalah dengan Pak Rono. Di kapal Panderstik saya pernah naik. Kapal pesiar sudah ya. Saya ceritakan di kapal Panderstik dulu. Saya mau mengulangnya lagi di sini ya. Dengan Anda semua. Tepuk tangan. Tio, gimana Tio? Semangat ya Tio?
Mana dia? Iya, silakan. Saya belum bisa minum kalau selesai. Nah, jadi antiknya tadi bonus-bonus ini bisa kita kerjakan sebagai gotong royong. Bapak Ibu, kalau nengok ini tadi terbayang di otak kita kapan aku kronnya? Benar nggak Bapak Ibu? Gimana caranya kron? Sebetulnya kuncinya satu. Begitu closing satu orang, yang pertama kita buat bagaimana dia membayar bulan kedua, nggak beban. Artinya bantu dia cari 3 orang aja. Jadi dia bayar bulan ke depan minimal kalau tadi 3,5 mungkin cuma nambahin 100.000. Ada bonusnya. Ikut ujian karena ini resmi ada ujiannya, bukan kaleng-kaleng Pak. Ya, kalau nggak ujian nggak dapat bonusnya. Tapi kalau yang kaleng-kaleng nggak usah ujian ya dapat kalengnya. Ya. Nah, awal kita bantu dia 3 orang, dia udah berkurang bayarnya. Kemudian kalau masih interval waktunya, kita ajak dia closing 2 orang lagi, elit. Tiap bulan begitu aja. Tiap jaringan kita lanjutkan begitu saja. Sehingga apa yang kata Pak Sahibi, ini kok sekarang banyak nggak bayar ya. Alasan mereka nggak bayar itu satu, mereka nggak bertumbuh. Jadi kayak jadi beban bayar 3,5, males lah. Mending beli bedak ya Bu ya. Nah, udah dong. Atau yang lain-lain udah jeruan. Nah, kalau kita kenapa? Oh ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita dengan pendampingan tadi Pak ya, pendampingan dengan downline tadi begitu, ya. Di awal, dan kalau bisa tiap periode, tiap bulan. Dan Pak Masno juga, Uus juga mendampingi orangnya, orang yang sudah direktur, yang sudah bayar, ya. Yuk cari 3 orang, masing-masing cari 3 orang, terus ke bawah. Kron, pasti nggak? Pasti kan? Nah, jadi kerjanya gotong royong. Nah, jangan sampai kita itu belum berjuang tapi sudah gagal. Belum berjuang. Kalau Pak Haji Mawardi kita hormati beliau nabung. Nanti Pak, sabar Pak ya. Nanti tetap kami bantu Pak. Sabar dulu. Kita mau melewati satu statement dulu Pak. Satu statement udah bagus, udah oke, semua kita bantu. Ya. Tepuk tangan dulu Pak. Nah, jadi apalagi nanti di platinum, di gold, di titanium, di crown. Bapak Ibu kalau nengok di video nasional, ada orang yang di gold, udah beli rumah mewah, sudah beli mobil bagus ya, minimal expander mobilnya. Kenapa itu Pak? Karena mereka nabung nggak 1 titik. Kalau kita nabung 1 titik, walaupun di gold ya masih susah juga Pak. Tapi kalau kita nabungnya 4 minimal. Jadi ada 4 peluang masuk duit. Kenapa harus 4? Kenapa harus 4 orang? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit. Boleh ya? Boleh. Nah, ini Pak. Kenapa? Karena satu KTP itu berkesempatan 4 tabungan. Kalau 4 tabungan punya kita semua, di sini nanti kita bisa menyusun double elitnya. Kita taruhkan omsetnya di sini dan di sini. Masih ada waktu, masih ada yang mau gabung. Taruhin omset elit sendiri di titik ini, elit sendiri. Jadi ini bonusnya 2 jutaan, kira-kira ya. Ini 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini berapa bonus kita? 5 juta. Kalau 4 itu, ya. Misalnya orang antrian mau masuk kita bingung. Kan 1 titik cuma 10 sponsor, nggak boleh lebih Bu. Tapi kalau kita punya 4, ada peluang 40 sponsor. Kapan itu terjadi Pak? Peminat besar. Tunggu aja waktunya. Ya, kita buktikan itu nanti. Kita kejar Pak ya. Yang penting semangat. Ya, nah itu dia. Jadi makanya kalau bisa nabungnya seperti itu ya, tentu dengan perhitungan keuangan kita ya, jangan dipaksakan juga. Oke, nah jadi semuanya kerja gotong royong. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap ada sendirian. Yang upline juga, para upline yang sudah punya downline, jangan juga menganggap sendirian. Anda punya downline.
sayangilah downline Anda, ya. Buat dia besar, maka Anda bisa jadi besar, ya. Pak, tapi kalau dia tidak mau, Pak, makanya ada titik cadangan. Kalau dia nggak mau, ya sudah, titik yang di atasnya titik kita yang kita kembangkan. Betul nggak? Cari lagi orang. Pak, nggak dapat, cari lagi, nggak dapat, cari lagi, terus cari terus sampai drop, ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Sistemnya mudah. Jadi ada 3 kesimpulan: perusahaan aman, produknya simple, sistemnya mudah. Baru orang masih nggak udah sampai sini Pak, udah 95%. Tinggal ngintip-ngintip bilang ambil duit belum, tipis sudah tanda tangan duit. Itu sering terjadi dengan Pak Ron ini dia ngambil duit, apa kali bismillah. Akhirnya closing ya. Closing, biasanya mundurkan diri Pak. Luar biasa ya. Iya, itu yang terjadi Pak di lingkungan kita. Ketika kita masuk ke lapangan seperti itu yang terjadi. Ya, waktu di bel udah males aku jadinya belum ketemu. Tetapi ketika ketemu, iya sih nggak apa-apa. Saya ini ada terus nggak gini. Kalau ini naik, oh iya Pak, iya, udah masuk lah. Nah, gitu, ya. Makanya jangan ngomong tuntas. Apa kata-kata yang harus dihindari tadi Bu? Investasi di awal ya, untuk ngomong orang ya, jangan tidak dulu. Masih ada bonus tambahan lagi Bapak Ibu. Nah ini terakhir pas anak closing ini baru diomongin. Itu tadi Bu yang bilang tadi di sini ada asuransi jiwanya. Bapak Ibu, asuransi jiwa ini artinya uang pertanggungan berdasarkan besaran tabungannya. Yang harus dimasukkan ke otak kita bahwa uang pertanggungan ini adalah kita menciptakan warisan Bapak Ibu untuk istri dan anak keturunan kita. Ya, kita menciptakan warisan Bapak Ibu. Ada orang yang nabung di sini karena dia tidak punya harta, tapi dia punya gaji bulanan yang lebih. Untuk apa dia nabung? Supaya ada warisan. Kita kan maklum, masing-masing kita kan punya warisan, tapi tidak bisa kita buat tumbuhan untuk hidup kan? Ya enggak? Nah, sekarang di 3i Network kita bisa menciptakan warisan. Apa itu? Uang pertanggungan. Nah, uang pertanggungan juga sebagai warisan bisa jadi uang pensiun Bu. Kalau mana Pak Mister? Halo Pak Mister. Ini pena nih di sini. Ini Mister, ini pena. Uang pertanggungan juga bisa untuk uang pensiun. Seperti perkembangannya tadi kan udah banyak tuh. Tahun ke-10 berapa bulan ini? Kemana Pak? Ke kantor siapa? Apa? Ngambil gaji. Keren dah. Berapa gaji Bapak ICR? Ya sebetulnya 40 juta sih. Ngambil seperlunya aja lah. Dari 5 juta. Kan bisa begitu kan? Nantinya bisa begitu nggak? Tapi enggak. Saya percaya kalau Anda mengembangkan jaringan, yang Anda makan itu bonus kan? Tabungannya coba Pak April. Coba Pak Sarno, mana pernah ngomong tabungan? Kita yang di awal inilah yang baru mencetak, membentuk inilah ngomongin tabungan. Kalau udah jadi, malah nambah. Ya, Pak Sarno berapa Pak? 20 polis. 20 tabungan Pak Sarno. Pak April nggak usah dihitung lagi lah berapa nggak tahu. Ya, dana kita diinvestasikan. Baru di sini ngomong investasi, diinvestasikan dikembangkan yang tadi yang saya jelasin tadi. Nah, jadi bisa dipakai umroh, bisa dipakai apa? Bu, sudah umroh belum Bu? Belum ya. Nah, mudah-mudahan Bu ya kita berdoa, kita doakan di sini dengan tabungan ini bisa umroh ya. Amin. Ya tentu dengan Pak Mister lah, jangan sendirian. Pak, halo. Pak Mister, asik nih ya, trading ya Pak. Closing. Nah, sebelum kita akhiri, kalau penabung, waalaikumsalam. Ya, kalau penabung itu meninggal dunia, dapat uang pertanggungan atau uang warisan 21 juta bagi yang nabung 2,5. Ya. Dapat dia 42 juta bagi yang nabung 700 per bulan. Dapat 60 juta bagi yang nabung 1 juta per bulan. Nah, ini baru kita jelasin, ini yang tadi bilang. Ya. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan, nah ini keputusan di tangan Anda. Ada yang baru masuk nggak sini? Ada yang belum daftar nggak? Halo? Ada yang belum terdaftar nggak di sini? Mbak sudah terdaftar ya? Ini sudah terdaftar belum?
Sudah. Terus si ini siapa namanya? Herman. Herman ya. Semangat. Nah, jadi setelah kita ngomong, ini jangan dipakai Bu, ini untuk seminar. Keputusan di tangan Anda, jangan. Disuruh pulang kita, jangan. Ini untuk di seminar, kata-kata ini. Kalau berupa orang, pakai kalimatnya Mas No. Pak Mas No itu sudah dia presentasi, bla 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 bla. Terakhir, mana sini KTP ku bantu untuk datang. Nah, pakai kalimat Pak Mas No, dari sergap namanya itu, guru sergap ya. Nah, sudah itu sudah Pak Mas No ngisi-ngisi, tidak bisa pula dia nulisnya. Parahnya yang nulisnya. Nah, jadi saya yang nulisnya, terus bingung kami toleh-toleh. Duitnya. Apa anak saya mau ngambil duit? Pak, ini mau foto. Ini mau foto nanti dikirim ke Jakarta mana? Mau foto dikirim, jadi tempelkan uangnya di sini. Nah, gitu. Kadang-kadang saya akali, kalau dia 50, saya pakai jepret. Dia bisa jepret. Itu bagian dari trik namanya ya. Nah, kalau yang malam itu dengan Pak Mas enak, sudah kita jelaskan karena habis nengok telegram ya, Bang Mall. Diajak Mas No ke tempat teman, saya terapkan closing malam itu bayar 400. Biasanya mau keluar. Nah, ya, tapi nggak jadi Mas No. Karena kalau ada orang mau keluar, dia mungkin dapat sengetan dari luar, ya dan lah kita datangi atau suruh dia menunggu kita. Kalau teknik saya, bagaimana caranya dia nyari saya, jangan saya yang ke rumahnya, itu berarti saya yang nyerah. Ya, nah akhirnya sudah ngobrol dengan saya kemarin, terlanjut Pak, katanya terlanjut, ya alhamdulillah. Nah ini terima kasih. Jangan lupa ini Pak, ya. Nah kita kadang-kadang sudah presentasi dengan orang, kita cuma ngasih nomor WA aja. Nah untuk wilayah Bangka Belitung Bapak Ibu, kita sudah siapkan materi-materi presentasi yang seperti ini live, ya. Itu ada di channel ini, Nabung Relasi di YouTube CAE Bubble. Tolong di subscribe, ya, kemudian diklik loncengnya semua, karena nanti masuk video baru. Bapak Ibu nggak perlu nyari lagi, ya. Nah, sekaligus saya buat di sini data, KTP, segala macam, tinggi badan, nomor rekening. Nah, ini sengaja kita buat yang kecil aja, ya, supaya kalau dia yang bergengsi, 3,5 dapat berapa aku? Ya ambil 1 juta. Dapat berapa? Iya ambil yang 5 tahun begitu. Naik-naik terus tuh gengsinya itu. Ya. Nah, inilah mudah-mudahan di dalam nanti Bapak Ibu ketemu ke lapangan, apapun yang saya sampaikan materi yang di sini, ya kalau ada yang mau ditambahkan secara pribadi ya ditambahkan, tapi tolong ini dipakai. Karena orang closing satu perusahaan, kedua duitnya itu dapat berapa, diputar kemana, ya, dan manfaat lain apa yang didapatnya. Jadi terkesan beda dengan yang lain, beda yang berwarna merah, beda. Kalau nabung di sana apa yang didapat, ya? Kalau sini beda. Jadi kita harus betul-betul jelaskan perbedaannya dengan tempat-tempat lain yang sama-sama unit link. Ya, ada unit link yang berfokus pada kesehatan. Itu berarti uangnya sedikit yang didapat Pak. Nabung di unit link yang masalah kesehatan, nabung di CAR unit link, sama-sama 5 tahun. Kalau tadi di sini 5 tahun dapatnya ini, ya sebentar ya, saya ulang di sini ya. Sebentar. Mundur begini nggak apa-apa Pak Rama? Enggak apa-apa. Ini kasihan. Nanti sabar ya, nanti ada yang lebih canggih dari sini. Amin. Nah, Bapak Ibu saya ulang di sini ya. Bisa nggak? Nah ini Pak, nah ini Pak. Nah ini Pak, ya. Nih. Kalau 5 tahun di sini, nah ini Pak, Bapak Ibu ya. Kalau di unit link yang lain, kalau di kita 5 tahun ilustrasinya 21.300.000 ini 14%. Kalau 16% sekitar 18 jutaan. 6% ya, 6% ya.
tadi saya bicara dengan Pak Asep, kalau dihitung CHR ini kan dari tahun 2006 mulai unit linknya ini sampai sekarang itu rata-rata pertumbuhannya itu 16%, ya. Tetapi tadi yang kami hitung dari 2019 sampai 2019, Januari 2019 sampai Juni 2020, pertumbuhannya itu 3,3%, Pak. Karena di tahun pertama 60% akuisisi, tahun kedua 25% akuisisi, ya. Jadi belum fit, ya, maunya 5 tahun baru fit sekian persen gitu. Nah, kalau di unit link yang lain sama-sama uangnya 4.200.000, enggak segini dapatnya. Karena di tempat yang lain di tahun pertama akuisisinya 100%, betul nggak? 100%, jadi nggak ada investasi kita, nol kalau dulu bayar setahun. Makanya katanya aku sudah di sana nabung sekian bulan, tapi waktu diambil cuma 15 juta, padahal yang di store kayaknya udah berapa? Jadi sekitar 25%-nya yang cair. Nah, ya, saya tidak menyebutkan perusahaannya. Nah, ini luar biasanya kita. Nah, biasanya orang banding-bandingin, Mas, no. Oh, nanti sudah pernah kami di sini, kami gagal, sudah pernah. Nah, tugas kita memberikan yang terbaik dari TRI. Dan fakta, jangan lupa fakta. Kadang-kadang bisa menunjukkan untuk pejabat gitu kan, untuk mereka, biar mereka gabung harapan kita, padahal enggak, Pak. Bukan itu. Iya, Bapak, itu banyak duitnya. Kami mana? Nah, tapi kalau kita tunjukkan ini, Pak, perkembangan ini, duitnya ini, dia terbayang. Oh iyalah, kalau anakku 4 tahun, 10 tahun, anakku 14 tahun, dan duit sekian. Terbayang di otaknya itu, ya. Bisa lah untuk biaya sekolah. Oh, kalau aku mau umroh 5 tahun lagi, bisa lah ini tinggal nambahin dikit gitu loh. Ya enggak? Itu kira-kira, Pak. Dia penekanannya di sini, penekanannya ini. Berapa dia dapat duit itu? Oke? Nah, inilah yang bisa kami sampaikan hari ini, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu dalam closing di lapangan nanti, ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah datang hari ini, saya doakan mudah-mudahan inilah cikal bakal pemimpin yang di bisnis ini ke depan akan menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Jika Anda betul-betul mengikuti, menyimak secara seksama, dipahami, ya, dilihat, didengar dengan nama Allah, mudah-mudahan ini ada keberkahannya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya. Masih ingat ya awal pertama kali kita seminar 14 Desember 2019, ya. Pernah saya bilang, waduh, ini seminar pertama di Pangkal Pinang. 2-3 bulan ke depan akan melahirkan leader-leader yang sangat luar biasa. Ternyata benar. Banyak buktinya. Masno, Ain, segala macam, ada Pak Agus, ada di kalangan Pak Soebi, banyak tercipta. Karena seminar, Pak. Yang tidak pernah seminar tidak akan jadi. Ya, apalagi tadi Telegram. Ingat ya, Bapak Ibu kalau belum ada Telegram, download Telegram. Ya, kapan Pak? Besok atau lusa, Pak? Malam ini ada nih. Malam ini ada. Link barunya sudah ada, Pak? Iya, nanti saya kirim di grup. Ada link baru, diklik link barunya, nanti jam 7 klik lagi untuk nyimak. Yang tidak ada Telegram segera download. Nanti ada TRI channel, tonton. Ada yang di Zoom, ikut, ya. Ada nabung proteksi, subscribe. Betul. Jadi banyak bahan Bapak Ibu itu sebetulnya, ya. Jangan ngeluh aja, belajar. Saya juga belajar. Betul. Oke. TRI sangat luar biasa. Go.